Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Habibana Ustadz Dr. Subhanallah Mustar LCMA selaku dosen mata kuliah Usul Fikih. Yang kami cintai rekan-rekan sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga. Salah satunya adalah nikmat sehat walafiat sehingga kita semua dapat dipertemukan di kuliah online kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, yakni Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Uhtina Monica dan saya sendiri Almiati akan mempresentasikan mata kuliah usul fikih yang berjudul Hak Allah dan Hak Mukallaf. Yang pertama yaitu hak Allah. Apa sih hak Allah itu? Hak Allah yaitu segala sesuatu yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkannya dan menegakkan syiar-syiar agamanya, atau mewujudkan kemaslahatan umum untuk dunia tanpa terbatas pada orang-orang tertentu. Jadi universal sifatnya. Hak ini dinisbahkan kepada Allah karena urgensi dan kemerataan masyarakat manfaat yang dihasilkannya, artinya ia merupakan hak masyarakat. Adapun hak Allah itu menurut penelitian disimpulkan dalam beberapa berikut. Ibadah murni seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Maksudnya dasar dari semua ibadah tersebut yaitu iman dan Islam. Nah, semua bentuk ibadah dan dasar-dasarnya ini tujuannya adalah menegakkan agama dan ini merupakan kebutuhan primer untuk ketertiban masyarakat. Dan tentunya ada hikmahnya dalam ibadah ini, yaitu penetapan hukum semua bentuk ibadah adalah untuk kemaslahatan umum, bukan untuk kemaslahatan mukhalaf saja. Yang kedua yaitu ibadah yang mengandung arti kesejahteraan, seperti zakat fitrah. Zakat fitrah disebut ibadah karena ada upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah, dengan kita bersedekah kepada fakir miskin, tetapi ia bukan ibadah murni, bahkan mengandung pengertian pajak jiwa demi tetap dan terjaganya jiwa itu, jadi membersihkan jiwa. Inilah yang dimaksud para ulama dengan mengandung arti kesejahteraan. Karena itu, zakat tidak menjadi kewajiban seorang manusia untuk dirinya saja, melainkan juga untuk keluarga yang berada di bawah kekuasaannya, seperti anak yang masih kecil dan pembantunya. Nah, seandainya zakat fitrah ini adalah ibadah murni, niscaya bukan kewajiban seseorang kecuali untuk dirinya sendiri. Maka hendaknya zakat adalah termasuk semacam yang kesejahteraan, bukan yang ibadah murni. Yaitu ibadah termasuk ibadah yang mengandung arti pajak. Nah, untuk harta demi terjaga dan terpeliharanya jiwa dan harta. Oleh karena itu, menurut pendapat jumhur ulama juga zakat itu wajib dalam harta orang yang tidak memiliki keahlian, seperti anak kecil dan orang gila. Jika ia termasuk ibadah murni, niscaya tidak wajib kecuali bagi orang yang berakal dan dewasa atau mukhalaf. Yang ketiga yaitu pungutan yang ditetapkan atas tanah pertanian, baik berupa pungutan 10% atau berdasarkan pajak, baik ketetapan tanah 10%, itu berupa 1/10 atau 1/5, atau ketetapan atas tanah keperpajakan itu berupa pajak pekerjaan atau pajak pembagian. Karena kedua pungutan ini adalah untuk kemaslahatan umum yang dituntut oleh kelestarian tanah bagi para pemiliknya dan usaha mengeluarkan hasil bumi, seperti membangun sarana irigasi, memperbaiki cara bertani, membangun jembatan, membuat jalan atau memperbaiki jalan, memelihara dari ancaman kerusakan, menolong fakir miskin, dan hal-hal lain yang dituntun oleh kemaslahatan umum. Stabilitas, keamanan, dan sosial. Ulama usul mengatakan bahwa
Pungutan pertanian sebesar 10% adalah kesejahteraan yang mengandung arti ibadah, sedangkan pungutan pertanian dalam bentuk pajak adalah kesejahteraan yang mengandung arti hukum. Alasan bahwa keduanya kesejahteraan yang sudah jelas karena demi kelestariannya dengan pungutannya ini akan terjaga hak tanah dan pemiliknya dengan mengeluarkan hasil tanpa merusaknya, sedangkan alasan bahwa pungutan tanah sebesar 10% mengandung arti ibadah juga secara jelas karena zakat hasil bumi diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun alasan bahwa pungutan tanah berbentuk pajak itu mengandung arti hukuman belum jelas karena pungutan pajak yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab atas tanah pertanian yang tetap menjadi milik orang non-muslim yang digunakan untuk kemaslahatan umum itu berbeda dengan pungutan yang ditetapkan Allah atas tanah yang dikuasai oleh umat Islam dan digunakan oleh kemaslahatan umum. Perselisihan pendapat yang terjadi antara Umar dan pembesar sahabat dalam menetapkan pungutan ini tidak dapat diambil pengertian bahwa pungutan itu mengandung arti hukuman. Yang keempat yaitu pungutan-pungutan yang ditetapkan pada barang rampasan perang. Nah, harta benda dan hasil tambang yang terdapat dalam perut bumi syar'i menetapkan 4/5 dari rampasan itu bagi mereka yang mendapatkannya dan 1/5-nya untuk kemaslahatan umum yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Anfal ayat 41 yang artinya, ketahuilah sesungguhnya apa yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Yang kelima yaitu jenis hukuman yang sempurna, yaitu hukuman zina, hukuman mencuri, hukuman pemberontak yang memerangi Allah dan Rasulnya, dan mereka yang membuat kerusakan di atas bumi. Semuanya adalah kemaslahatan masyarakat secara umum. Yang keenam, jenis hukuman yang terbatas, yaitu pembunuh yang terhalang untuk mendapat bagian waris dari harta si terbunuhnya. Itu adalah jenis hukuman yang terbatas. Dan hukuman ini bersifat pasif karena pembunuh tidak mendapat siksaan fisik atau kerugian harta benda. Inilah adalah hak Allah karena tidak ada keuntungan sama sekali bagi si korban. Yang ketujuh, hukuman yang mengandung arti ibadah seperti denda bagi orang yang melanggar sumpah, denda bagi orang yang sengaja berbuka di siang hari pada bulan Ramadan, denda bagi orang yang membunuh dengan tidak sengaja atau menzihar istrinya. Semuanya itu adalah hukuman karena merupakan balasan atas kemaksiatan. Oleh karena itu disebut dengan kafarat atau denda, yakni penutup dosa di dalamnya terkandung arti ibadah karena melakukan sesuatu yang berbentuk ibadah seperti puasa, sedekah, atau memerdekakan hamba sahaya. Nah, semua bentuk-bentuk ini adalah murni ya hak Allah dan penetapannya adalah untuk kemaslahatan manusia secara umum. Dalam hal ini, mukhalaf tidak punya pilihan sama sekali dan tidak punya hak untuk menggugurkannya, karena ia tidak berhak menggugurkan hak kecuali haknya sendiri. Ia tidak memiliki hak menggugurkan sholat, puasa, haji, sedekah yang wajib, pungutan wajib, dan hukuman-hukuman seperti hal tersebut karena bukan haknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar umat manusia melaksanakan hak Allah dan hak Adam sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 berikut ini. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Nah, kemudian dalam surat An-Nahl juga ayat 90 ya, disebutkan yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hak mukallaf. Yang dimaksud hak mukallaf adalah hak individu yang hukumnya disyariatkan khusus untuk kepentingan individu. Dengan penelitian ini ditetapkan bahwa perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syariat diantaranya termasuk murni hak Allah. Murni hak mukallaf diantaranya termasuk hak keduanya tetapi hak Allah lebih besar, dan hak keduanya tetapi hak mukallaf lebih besar. Yang dimaksud di sini adalah menjaga kemaslahatan pribadi, baik hak itu bersifat umum seperti menjaga kesehatan anak-anak, harta,
memperoleh keamanan, melawan kejahatan dan kezaliman, menikmati fasilitas umum milik negara, maupun hak itu bersifat khusus seperti menghormati hak seorang pemilik terhadap pemiliknya. Hak penjual mendapat harga uang dan pembeli mendapatkan barangnya. Hak seorang untuk mendapatkan ganti dari hartanya yang dirusak untuk mengembalikan harta yang dirampas. Hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Hak ibu untuk mengasuh anak dan ayah untuk memimpin anak-anaknya. Hak setiap orang untuk melakukan aktivitas dan lain-lain. Hukum atau status hak ini adalah sang pemilik hak tidak boleh mundur dari haknya atau menggugurkannya dengan cara memberi kemanfaatan berdamai, membebaskan atau merelakannya. Hak ini bisa diwariskan tetapi bisa tadakhul, saling berhimpit, dengan cara menjatuhkan hukuman berulang kali terhadap satu tindakan kejahatan secara terpisah. Pelaksana hak kini bergantung saling pemilik hak atau walinya. Adapun yang murni hak mukallaf misalnya menanggung orang yang telah merusak dengan harta yang sepadan dan senilai harganya. Hak tersebut adalah murni bagi pemilik harta. Jika dia mau menanggungnya dan jika dia tidak berhak meninggalkannya, menahan barang yang digandai adalah murni. Hak penerima ganda menagih hutang adalah murni. Hak yang memberi hutang syar'i menetapkan hal-hal bagi pemiliknya. Mereka berhak memilih jika mau, mereka boleh menggunakan atau menggugurkan haknya. Karena setiap mukallaf memiliki hak untuk menggunakan haknya sendiri dan hal ini tidak termasuk kemaslahatan umum. Dari keterangan di atas ada dua penjelasan. Pertama, setiap bentuk hukum syara di dalamnya ada hak Allah, artinya untuk masyarakat. Tetapi hak ini kadang-kadang murni dan kadang-kadang disertai hak individu. Adanya menangkan dan adanya dikalahkan. Keduanya syarat agama Islam itu terpisah dengan pandangan kriminal dan dalam undang-undang positif kita tentang hukum qisas atau perbuatan yang disengaja dan hukuman bagi istri yang terbukti berzina. Tentang hukuman qisas atas pembunuhan yang disengaja, syariat Islam menetapkan bahwa ini bagi korban, yakni keluarga si pembunuh, di dalamnya terkandung hak Allah, yaitu untuk masyarakat umum. Sedangkan hak keluarga korban dimenangkan syarat Islam menetapkan hak baginya untuk menghapus dakwaan tuntutan qisas. Islam juga menetapkan hak bagi mereka untuk memberi ampunan ketika hukuman qisas telah ditetapkan dan berhak melaksanakan hukuman itu. Syariat Islam menetapkan bahwa dalam qisas itu juga terdapat hak Allah, yakni ketika pihak korban memberi ampunan, maka pemerintah hendaklah mengagum si pelaku yang menurut pihak pemerintah dapat memberi pelajaran baginya dan bagi lainnya, karena gugurnya hak salah satu pihak tidak
dapat menggugurkan hal yang lain. Sedangkan undang-undang positif telah menetapkan bahwa hukum ini adalah murni hak masyarakat, juga menetapkan gugurnya dakwaan atas pembunuh adalah termasuk penggantian yang bersifat umum, sehingga korban tidak berhak memberi apapun, tidak pula melaksanakan hukuman secara langsung, karena keduanya adalah hak pemerintah. Si perbedaan hak Allah dan hak mukallaf. Apabila hukum yang hak Allah dan hak mukallaf menjadi satu, namun hak Allah dimenangkan adalah seperti hukuman menuduh zina, karena hukuman ini ditinjau dari penjagaan terhadap harga manusia dan pelanggaran, perbuatan aniaya dan saling bunuh berarti menganalitir kemaslahatan umum, sehingga termasuk hak Allah ditinjau dari segi sangkalan adanya aib pada wanita bersuami yang dituduh berzina dan menempatkan kemuliaannya dan kehormatannya, maka berarti beranalisir kemaslahatan wanita itu dan termasuk hak individu. Tetapi ditinjau pertama lebih jelas dalam masalah hukuman ini. Oleh karena itu, hak Allah ini memenangkan perempuan yang dituduh berzina tidak berhak menggugurkan hukuman bagi penuduhnya, karena dia tidak memiliki hak menggugurkan hukuman. Dalam hal ini, hal Allah dimenangkan. Perempuan itu juga tidak memiliki hak untuk melaksanakan hukuman sendiri, karena hukuman yang murni hak Allah atau hak Allah yang dimenangkan tidak dilaksanakan kecuali oleh pemerintah dan dilukai oleh tidak berhak melaksanakan hukuman itu dengan sendirinya. Adapun hukuman yang hak Allah dan hak mukallaf menjadi satu, namun hak mukallaf dimenangkan adalah seperti qisas, sebab pembunuh yang sengaja, karena hukum qisas ditinjau dari segi bahwa di dalamnya terkandung kehidupan manusia dengan memelihara jiwa mereka, berarti menganalisir kemaslahatan umum. Dari segi bahwa qisas itu dapat mengobati luka kerabat, si korban juga mendapatkan kemarahan dan kebencian mereka kepada pembunuh, berarti menganalisir kemaslahatan khusus. Tetapi ditinjau keduanya dimenangkan, sehingga hak mukallaf dimenangkan. Oleh karena itu wali si korban boleh memanfaatkan agar si pembunuh tidak diqisas, dan pembunuh itu tidak diqisas kecuali berdasarkan pemerintah wali si korban. Dari penjelasan ini terdapat disimpulkan bahwa hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran yakni hukuman syara yang 5, diantaranya adalah hukuman yang murni hak Allah, yaitu hukuman zina, mencuri, dan hukum berbuat kerusakan di bumi dengan keluar dari kelompok Islam, yaitu murtad, dan hukuman yang menjadi hak Allah dan mukallaf. Tetapi hak Allah dimenangkan seperti hukuman menuduh zina kepada wanita bersuami. Dalam kedua hukuman ini, korban tidak memiliki hak untuk memanfaatkan pelaku dan tidak berhak melaksanakan hukuman dengan sendirinya, karena hak yang murni milik Allah atau dimenangkan, maka mukallaf tidak berhak menggugurkannya, sedangkan yang diberi kuasa melaksanakan adalah imam atau pemerintah. Di antaranya hukuman yang menjadi hak Allah dan mukallaf, tetapi hak mukallaf dimenangkan, yaitu qisas,
maka korban boleh memanfaatkan pelaku pembunuhan. Jika diputuskan hukum kisos atau pembunuh, maka korban boleh melaksanakan hukuman itu. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam artian, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenanan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar atau diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Surat Al-Baqarah 178.